SKB. Jumpa lagi dengan saya di Negara Bijaksana, channel yang membahas sebuah persoalan populer di Indonesia secara bijaksana dan dijamin dengan pemikiran terbaru. Hari ini saya ingin bicara soal SKB 3 Menteri, yaitu Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian membuat keputusan bersama soal pakaian seragam yang berlatar belakang agama di kalangan siswa pelajar kita di Indonesia. Bahwa selama ini realitanya memang pakaian seragam itu ada kewajiban. Lalu lambat laun mulai menyeberang kepada pakaian yang dianggap beridentitaskan agama, diwajibkan kepada siswa. Tadinya diwajibkan di kalangan yang beragama tertentu. Lambat laun ada beberapa kasus mulai menjalar ke pemaksaan kepada setiap mereka yang bukan beragama tertentu. Seperti kasus yang baru-baru ini terjadi adalah pemaksaan terhadap siswa yang beragama non-muslim untuk mengenakan jilbab. Saya sudah mencari regulasi tentang pakaian seragam. Itu tidak ada yang mengatur tentang kewajiban orang berpakaian sesuai dengan keyakinan agama. Itu regulasinya tidak ada. Yang ada cuma peraturan Menteri nomor 45 tahun 2014 itu mengatur tentang pakaian seragam, tapi hubungannya dengan warna. Kalau tingkat SD bawahnya merah, atasnya putih, topinya juga kombinasi putih dan merah, sepatu hitam. Di tingkat SMP bawahnya biru, di atasnya putih. Di tingkat SMA bawahnya abu-abu, di atasnya putih. Lalu topi semua menyesuaikan dengan warna pakaiannya. Tentang berpakaian sesuai dengan agama itu memang tidak ada di dalam regulasi negara, belum pernah ada. Jadi ini adalah semacam kasuistis atau semacam tambah-tambahan dari tingkat sekolah atau tingkat Pemda yang menambah-nambah sendiri. Persoalan menambah atau tidak menambah itu bukan sebuah hal yang penting banget. Tapi yang paling penting adalah disiplin pada tujuan negara dan tujuan pendidikan nasional kita. Sehingga apa yang kita lakukan bisa mendukung tujuan pendidikan atau tidak, atau tujuan negara. Kalau itu tidak ada, berarti apa yang kita lakukan tidak punya korelasi, tidak punya hubungan. Jadi seberapa banyak pun kalau kita melakukan sesuatu yang tidak berhubungan dengan tujuannya atau sasaran yang kita ingin capai, maka seberapa besar pun yang kita lakukan, modifikasi tambah sulam sana sini, tetap tidak punya efek apapun ke dalam dunia pendidikan, tujuan pendidikan kita. Kita tahu bahwa mutu pendidikan kita akan sampai sekarang, seberapapun perjuangan kita di lapangan, seberapapun kebanggaan kita terhadap sistem yang kita bangun, terhadap aturan main yang kita bangun, tetap saja hasilnya jelek. Di mata dunia, ranking pendidikan kita jelek. Itu artinya apa yang kita lakukan selama ini banyak yang sia-sia. Saya tidak tahu apakah agama memiliki pakaian tertentu. Cuma yang saya tahu di beberapa agama tidak memberi batasan pakaian tertentu, tidak juga. Tapi kalau agama tertentu merasa bahwa Tuhan memberitahu tentang sebuah pakaian tertentu, ya itu silahkan saja. Tetapi yang paling penting adalah kita disiplin dengan tujuan negara dan tujuan pendidikan. Tujuan negara adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mensejahterakan seluruh masyarakatnya, adil. Lalu tujuan pendidikan adalah untuk mensukseskan tujuan negara lewat pengembangan diri manusia, anak didik menjadi cerdas, terampil, berbudi pekerti luhur, kreatif, dan demokratis. Pertanyaannya, di mana letak posisi pakaian seragam dalam rangka tujuan pendidikan? Realitanya
Ada beberapa sekolah yang bermutu bagus tapi tidak memiliki seragam. Mereka tidak peduli dengan seragam. Sebutlah seperti seminari di kalangan gereja Katolik, sekolah seminari ya. Lalu seperti di Jogja ini ada sekolah De Brito. Lalu di Jogja juga seperti ada sekolah Mangunan. Itu tidak punya pakaian seragam. Bebas. Tetapi kalau soal mutu dan soal komitmen pada kebangsaan, kerakyatan, kemanusiaan, tidak dapat diragukan lulusan-lulusan dari situ. Artinya, berseragam berpakaian itu tidak punya korelasi dengan tujuan bangsa, tujuan bernegara. Dengan tujuan pendidikan pun tidak punya korelasi. Bahkan ketika di dalam Sisdiknas kita itu juga mengandung pesan demokrasi. Tapi bayangkan, dari rambut anak sampai ujung kuku anak diatur berpakaian, mau taruh di luar, taruh di dalam, model pakaian, warna pakaian diatur semua. Pertanyaannya, setelah dia tidak punya korelasi dengan tujuan negara dan tujuan pendidikan, diintervensikan atau ditabrakkan dengan pendidikan nilai demokrasi, kan dia melawan lagi dengan demokrasi. Demokrasi itu kan membebaskan orang untuk berpakaian apa saja, terserah dia. Tetapi di sisi lain kita memikul sistem pendidikan nasional dengan mengembangkan demokrasi, tapi di sisi lain kita mengikat semua anak dengan berbagai aturan main. Padahal sebenarnya yang perlu diatur adalah manusia berpendidikan itu tidak boleh merugikan orang lain dan merugikan makhluk lain. Jadi kalau dia mau berpakaian apapun, siapa yang rugi? Kalau dia ke sekolah pakai sarung, siapa yang rugi di sini? Kalau dia ke sekolah tidak pakai sandal, siapa yang dirugikan di sini? Atau apa yang dirugikan? Tidak ada kan? Berarti sebenarnya pakaian tidak punya korelasi dengan tujuan pendidikan dan tujuan negara. Tidak punya hubungan. Jadi berpakaian ini, pakaian seragam ini sebenarnya banyak yang karang-karang. Setelah karang-karang lalu melakukan pemaksaan kepada siswa kita. Jadi siswa kita itu sudah dilatih untuk menjadi makhluk yang sudah dikondisikan untuk menerima sistem kita, peradaban kita otoriter, pemaksaan kehendak oleh orang dewasa. Jadi yang saya mau katakan di sini, kalau itu di negara bijaksana harus konsisten dengan tujuan negara dan tujuan pendidikan. Nah, kalau sesuai dengan tujuan negara dan tujuan pendidikan, berarti pakaian seragam, pakaian siswa tidak perlu diatur oleh sekolah. Itu satu. Kedua, kalau di negara bijaksana, pendidikan, sekolah tidak punya tugas untuk mengagamakan seseorang. Yang mengagamakan seseorang adalah diri sendiri. Tidak ada dari pihak lain, dari lembaga lain, apalagi dari sekolah, mengagamakan orang. Orang yang mengagamakan diri sendiri. Sekarang di mana letak posisi para tokoh agama? Silakanlah Anda menyiarkan tentang agama-agama masing-masing Anda. Orang yang mau pilih silakan, yang mau tidak pilih silakan. Tetapi jangan memaksakan, menggunakan sekolah, menggunakan lembaga ini, menggunakan instansi ini untuk memaksakan orang harus begini, harus begitu. Tidak boleh. Silakan menyiarkan agama-agama itu, silakan menyiarkan secara bebas. Lepaskan otoritas setiap orang, mau beragama dengan cara apa terserah dia juga. Tidak boleh intervensi pada wilayah pribadi seseorang. Itu kalau di negara bijaksana. Kalau di negara Indonesia, ya terserah. Jika Anda setuju dengan saya, Anda seide dengan saya, berarti kita berada pada satu perjuangan yang sama, yaitu ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia menjadi negara yang bijaksana yang kita impikan. Caranya adalah dengan Anda memberi dukungan dan berpartisipasi dalam channel ini. Subscribe di bawah channel ini, bunyikan lonceng di sampingnya untuk menunjukkan Anda berlangganan secara gratis, dan ada pemberitahuan setiap kali saya mengirim edisi baru. Dan jika Anda setuju dengan ide ini, jangan lupa bagikan ke semua relasi Anda. Terima kasih.